Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami. Kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang produktivitas primer. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Ines Selvianata, NIM 20150017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian produktivitas primer. Nah teman-teman, produktivitas primer merupakan laju penempatan energi yang dilakukan oleh produsen. Nah, produktivitas primer dibedakan atas produktivitas primer kasar atau bruto yang merupakan hasil asimilasi total, dan produktivitas primer bersih atau neto yang merupakan penyimpanan energi di dalam jaringan tubuh tumbuhan. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok. Perkenalkan, nama saya Jumiati Susanti Nyowo dengan NIM 20150025. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang cara mengukur produktivitas primer. Nah, prosedur pengukuran produktivitas primer ini dilakukan secara kuantitas dan kualitas. Nah, secara kuantitas dengan metode klorofil min A dan kepadatan plankton, sedangkan secara kualitas dengan menentukan indeks diversitas atau ID. Bagian yang pertama yaitu prosedur analisis klorofil min A. Nah, prosedur analisis klorofil min A ini yaitu yang pertama menyiapkan kertas filter, yang kedua menuangkan MgCO3 pada kertas filter, kemudian divakum untuk menghisap 100 ml cairan air yang mengandung sampel vakum. Yang ketiga, kertas filter dilipat dan ditambahkan lagi 5 ml aseton 95%, kemudian digerus dengan alat telepon pastel. Yang keempat, menambahkan lagi aseton sebanyak 3,5 ml, kemudian digerus. Yang kelima, hasil gerusan dimasukkan ke tabung reaksi, ditutup dengan aluminium foil dan dibiarkan semalam. Terus yang keenam, trifuse tabung reaksi pada 2000 sampai 3000 rpm selama 10 menit. Yang ketujuh, memindahkan ke kuvet supernatanya, terus ditrifuse lagi pada 300 sampai 500 rpm selama 5 menit. Yang kedelapan, mengukur absorpsi pada panjang gelombang 665 nanometer dan 750 nanometer sebelum spektrofotometer diset pada absorbansi 0,00 dengan aseton 95%. Yang kesembilan, hitung dengan rumus. Bagian yang kedua yaitu prosedur perhitungan kepadatan plankton. Nah, menurut tim asisten planktonologi tahun 2010, prosedur perhitungan kepadatan plankton ini yaitu yang pertama, dibersihkan objek gelas dan cover gelas dengan aquades dan dikeringkan dengan tisu. Yang kedua, teteskan sampel pada objek gelas. Yang ketiga, tutup dengan cover gelas, jangan sampai ada gelembung. Yang keempat, diamati dari bawah mikroskop. Yang kelima, diamati di bidang plankton pada bidang 1:5. Yang keenam, dihitung jumlah plankton. Yang ketujuh, dihitung total kepadatan plankton dengan persamaan Lucky Draft. Perkenalkan, nama saya Agustina Kahuju, NIM 20150036. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas primer. Menurut Campbell 2002, terjadi perbedaan produktivitas pada berbagai ekosistem dalam biosfer disebabkan oleh adanya faktor pembatas dalam setiap ekosistem. Adapun produktivitas pada ekosistem dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, suhu atau temperatur. Dalam setiap penelitian pada ekosistem akuatik, pengukuran suhu air merupakan mutlak dilakukan. Hal ini disebabkan karena kelarutan berbagai jenis gas di air serta semua aktivitas biologis di dalam ekosistem akuatik sangat dipengaruhi oleh temperatur. Berdasarkan gradasi suhu rata-rata tahunan
maka produktivitas akan meningkatkan. Menurut Soejipta, bahwa temperatur yang masih dapat ditolerir oleh organisme pada suatu perairan berkisar antara 20-30 dan temperatur yang sesuai dengan fitoplankton berkisar antara 25-30 derajat Celcius. Sedangkan temperatur yang optimal untuk pertumbuhan dari zooplankton berkisar antara 15-35 derajat Celcius. Yang kedua, cahaya. Cahaya merupakan sumber energi primer bagi ekosistem. Cahaya memiliki peran yang sangat vital dalam produktivitas primer. Karena hanya dengan energi cahaya, tumbuhan fitoplankton dapat menggerakkan mesin fotosintesis dalam tubuhnya. Yang ketiga, intensitas cahaya matahari. Faktor cahaya matahari yang masuk ke dalam air akan mempengaruhi sifat-sifat optis dari air. Yang keempat, air, curah hujan, dan kelembaban. Air merupakan bahan dasar dalam proses fotosintesis, sehingga ketersediaan air merupakan faktor pembatas terhadap aktivitas fotosintetik. Yang kelima, nutrien. Produktivitas dapat menurun bahkan berhenti jika suatu nutrien tidak lagi terdapat dalam jumlah yang mencukupi. Produktivitas di laut umumnya terdapat paling besar di perairan dangkal dekat benua dan di sepanjang terumbu karang di mana cahaya dan nutrien melimpah. Yang keenam, tanah. Potensi ketersediaan hidrogen yang tinggi pada tanah disebabkan oleh produksinya asam organik secara kontinu melalui respirasi yang dilangsungkan oleh mikroorganisme tanah dan akar atau respirasi tanah. Yang ketujuh, herbivora. Herbivora pada produktivitas primer sangat sedikit. Hubungan antara herbivora dan produktivitas primer memungkinkan bersifat kompleks. Hal ini disebabkan oleh tingginya keanekaragaman di daerah hujan tropis. Selain itu, banyak pohon mengembangkan alat pelindung terhadap herbivora atau produksi bahan kimia tertentu yang jika dikonsumsi oleh herbivora memberi efek yang kurang baik bagi herbivora. Yang kedelapan, dissolved oxygen. Dissolved oksigen atau DO merupakan banyaknya oksigen terlarut dalam suatu perairan. Oksigen terlarut merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam ekosistem perairan, terutama sekali dibutuhkan untuk proses respirasi bagi sebagian besar organisme air. Kelarutan oksigen sangat dipengaruhi terutama oleh faktor suhu. Yang terakhir, BOD atau biochemical oxygen demand menyatakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme aerobik dalam proses penguraian senyawa organik yang diukur pada suhu 200 derajat Celcius. Pengukuran BOD didasarkan pada kemampuan mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik. Artinya, hanya terdapat substansi yang mudah diuraikan secara biologis seperti senyawa yang umum yang terdapat dalam limbah rumah tangga.
Demikian penjelasan materi kami mengenai produktivitas primer. Sekian dan terima kasih.